Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kali ini kita akan membahas soal-soal P3K Bidan. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan komen. Soal nomor 1, Nyonya M, usia 32 tahun, G2B1A0, segera setelah plasenta lahir lengkap terjadi perdarahan, kontraksi uterus lembek serta TFU sulit ditemukan. Hasil pemeriksaan tidak ada robekan jalan lahir. Kandung kemih kosong. Nyonya M kemungkinan mengalami A. atonia uteri, B. ruptur uteri, C. inversio uteri, D. laserasi porsio, dan E. laserasi perineum. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. atonia uteri. Jadi atonia uteri ini adalah ketika rahim tidak bisa berkontraksi kembali setelah melahirkan dan dapat mengakibatkan perdarahan pasca persalinan. Nah, kemudian kalau ruptur uteri, kondisi ketika dinding rahim mengalami robekan akibat cedera yang terjadi selama proses persalinan normal. Kemudian kalau yang C, inversio uteri ini yaitu kejadian terbaliknya uterus bagian dalam ke arah luar sehingga bagian fundus uteri dipaksa melalui serviks dan menonjol ke dalam atau keluar dari vagina. Kemudian kalau laserasi porsio ini robekan jalan lahir. Kalau laserasi perineum itu robekan yang terjadi saat bayi lahir baik secara spontan maupun dengan menggunakan alat-alat tindakan atau episiotomi. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. atonia uteri. Soal nomor 2, Nyonya A umur 35 tahun, G2P0A1, datang ke bidan infartu sisa dukun. Kenceng-kenceng, sering dan teratur 2 hari yang lalu, telah dipimpin mengezan oleh dukun 3 hari yang lalu. Keadaan umum lemah, kelelahan, kemudian tekanan darah 90/60 mm hidrogirum, nadi 100 kali per menit, suhu 39 derajat Celcius, VT pembukaan 8 cm, kepala turun di HOTS 3, DJJ 182 kali per menit. Sesuai kasus diagnosa Nyonya A adalah A. partus lama, B. partus kasep, C. partus macet, dan D. partus lambat, dan E. partus tamajo. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 2 adalah yang A. partus lama, di mana partus lama ini ditandai dengan tidak adanya pembukaan serviks dan tidak adanya penurunan kepala. Kemudian kalau partus kasep sebenarnya hampir sama juga ya, persalinan yang telah berlangsung lama dan tidak mengalami kemajuan sehingga timbul komplikasi pada ibu, janin, atau keduanya. Kemudian kalau partus macet itu atau distosia itu kontraksi uterusnya kuat tapi janin tidak dapat turun. Kalau partus lambat juga hampir sama dengan partus lama tapi lebih tepatnya kayak partus lama. Kemudian kalau partus tamaju yaitu salah satu penyulit dalam persalinan karena tidak ada kemajuan dalam pembukaan serviks. Hampir mirip jawabannya semua. Tapi yang lebih tepatnya adalah yang A, partus lama. Soal nomor 3, Nyonya T umur 28 tahun datang ke bidan praktek mandiri, mengeluh sudah 2 bulan tidak menstruasi, perut bagian bawah nyeri dan mengeluarkan bercak warna coklat. Hasil pemeriksaan dalam belum ada pembukaan porsio, nyeri goyang, pipet tes positif. Diagnosa yang tepat pada Nyonya T adalah A. mola hidatidosa, B. abortus incipiens, C. abortus imminens, D. abortus incomplete, dan E. kehamilan ektopik terganggu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E, KET, kehamilan ektopik terganggu. Kenapa? Karena kita bisa patokan di kata kuncinya yaitu belum ada pembukaan porsio, kemudian nyeri goyang dan pipet tesnya positif. Ya, jadi kalau mola hidatidosa ini uterus itu lebih besar dari usia kehamilan, kemudian nyeri perut, serviks terbuka, pokoknya seperti hamil muda, tetapi derajat keluhannya sering dan lebih kuat. Kemudian kalau abortus incipiens itu ada perdarahan bergumpal, kemudian nyeri, serviks juga terbuka dan teraba hasil konsepsi. Kalau imminens ini itu serviksnya tertutup, kemudian janin juga masih ada, DJJ juga masih
ada gitu. Jadi masih bisa dipertahankan kalau yang imminence. Kemudian kalau yang incomplete itu mules disertai dengan keluarnya sebagian hasil konsepsi gitu. Kemudian serviksnya juga terbuka. Jadi kurang tepat ya kalau di sini tuh sudah jelas kata kuncinya ada pembukaan porsio dan nyeri goyang. Pokoknya kalau pada saat soal muncul ada nyeri goyang, pembukaan serviks, belum ada pembukaan serviks, kemudian kavum Douglas menonjol, nah itu sudah mengarah ke kehamilan ektopik terganggu. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Nyonya R umur 31 tahun, G3P2A0, hamil aterem, datang ke bidan praktek mandiri. Ia datang dengan suaminya dengan keluhan kejang-kejang. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan tekanan darah 190/140 mm hidrogiro, muka, tangan, dan kaki udem, VT, pembukaan serviks 5 cm. Berdasarkan pengkajian yang dilakukan Nyonya R, maka diagnosa yang tepat untuk kasus di atas adalah A. Eklamsi, B. Preeklamsi berat, C. Preeklamsi sedang, D. Preeklamsi ringan, dan E. Superimpos preeklamsi. Jadi jawaban yang tepat adalah eklamsi, karena kita lihat kata kuncinya tekanan darahnya sudah lebih dari 160/110, jadi tekanan darahnya sudah 190/140. Kemudian muka, tangan, dan kakinya udem dan disertai dengan kejang. Kalau untuk preeklamsi berat atau ringan itu tekanan darahnya tinggi, kemudian ada protein urinnya positif, tapi tidak disertai kejang. Tetapi kalau sudah disertai kejang berarti sudah eklamsi. Kemudian kalau superimpos preeklamsi ini ibu dengan riwayat hipertensi kronik. Jadi hipertensinya tuh sudah ada sebelum usia kehamilan 20 minggu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A, eklamsi. Oke, soal nomor 5. Seorang ibu hamil G2P1A0 usia 28 tahun, hamil aterem, datang ke bidan praktek mandiri dengan keluhan kejang-kejang. Nah ini tuh soalnya seperti yang tadi ya. Pada pemeriksaan tanda-tanda vital diperoleh tekanan darah 190/140 mm hidrogirum, muka, tangan, kaki udem. Pada pemeriksaan VT, pembukaan serviks 5 cm. Apakah yang harus dilakukan pada ibu sebelum dirujuk ke RS? Nah jadi diagnosanya sama dengan yang tadi ya, yaitu eklamsi, karena di sini ada kejang-kejang. Jadi sebelum kita merujuk ke rumah sakit, ini kan kejadiannya terjadi di bidan praktek, jadi yang paling utama adalah kita rujuk. Tapi sebelum merujuk kita berikan dulu MGSO4. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Soal nomor 6. Nyonya C umur 24 tahun datang ke bidan praktek mandiri, hamil pertama kali, mengeluarkan darah flek-flek dari jalan lahir sejak 2 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan 3 jari di atas simpisis, inspekulo keluar darah dari OUE, tidak ada pembukaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan TFU, usia kehamilan Nyonya C adalah A 8 minggu, B 10 minggu, C 12 minggu, D 14 minggu, dan E 16 minggu. Jadi sudah jelas ya kalau dari hasil pemeriksaan TFU-nya 3 jari di atas simpisis, yaitu yang C 12 minggu. Soal nomor 7. Seorang ibu hamil 25 tahun, G1P0A0, hamil 28 minggu, datang ke bidan praktek mandiri dengan keluhan mengeluarkan darah banyak dari jalan lahir, merah segar, tidak disertai nyeri perut. Hasil pemeriksaan tekanan darah 90/70 mm hidrogirum, nadi 80 kali per menit, pernapasan 16 kali per menit, KU lemah, pucat. Apakah diagnosa yang tepat untuk kasus di atas? A. Solusio placenta, B. Placenta previa, C. Ruptur uteri, D. Abortus imminens, E. Abortus incomplete. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, placenta previa. Kenapa? Karena kita berpatokan di kata kuncinya keluar darah banyak dari jalan lahir, kemudian merah segar dan tidak disertai nyeri perut. Kalau solusi placenta, darahnya merah kehitaman dan disertai nyeri perut. Kalau ruptur uteri juga bukan ya. Kalau ruptur uteri itu
kondisi ketika dinding rahim mengalami robekan akibat cedera yang terjadi selama proses persalinan. Kalau abortus imminens dan incomplex juga bukan, karena kejadiannya sudah di atas sudah 28 minggu, berarti sudah di atas 22 minggu. Kalau abortus terjadi di bawah 22 minggu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, placenta previa. Soal nomor 8, seorang ibu hamil G2P1A0 umur 26 tahun datang ke bidan praktek mandiri bersama suaminya untuk memeriksakan kehamilannya. Dengan keluhan pusing dan nyeri kepala, kadang-kadang disertai muntah dan penglihatan kabur. Setelah diperiksa bidan, tekanan darah 140/90 mm hidrogirum, nadi 80 kali per menit. Apakah diagnosa yang tepat yang dapat ditegakkan pada kasus tersebut? A. Hipertensi, B. Preeklamsi ringan, C. Preeklamsi berat, D. Eklamsi, dan E. Hiperemesis gravidarum. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A, hipertensi. Kenapa? Karena kita berpatokan di kata kunci itu tekanan darahnya 140/90. Sedangkan kalau untuk preeklamsi maupun eklamsi harus dengan pemeriksaan protein urin. Nah, di sini cuma ada tekanan darah, tidak ada pemeriksaan protein urin. Kemudian kalau hiperemesis gravidarum juga bukan, karena muntahnya juga kadang-kadang, kecuali mual muntahnya berlebihan, berarti hiperemesis gravidarum. Nah, kalau ini yang kata kuncinya cuma ada tekanan darahnya yang tinggi. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A, hipertensi. Soal nomor 9, Nyonya S usia 35 tahun G4 P2A1 UK 42 minggu datang ke puskesmas. Ibu mengeluh belum merasakan kenceng-kenceng. Setelah dilakukan pemeriksaan TTV normal, setelah dilakukan pemeriksaan dalam belum terdapat pembukaan. Diagnosis yang tepat untuk kasus di atas adalah A. multipara, B. kehamilan dengan infeksi, C. polihidramnion, D. gangguan HIS, dan E. serotinus. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. serotinus atau kehamilan lewat waktu. Jadi serotinus ini ibu hamil dengan usia kehamilannya 42 minggu tetapi belum ada tanda-tanda persalinan. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 9 adalah yang E, serotinus. Soal nomor 10, Nyonya J G1P0A0 usia kehamilan 18 minggu datang ke bidan dengan keluhan keluar darah yang banyak dari kemaluannya disertai kontraksi. Setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan bahwa serviks terbuka dan sebagian jaringan keluar. Diagnosis yang tepat pada kasus Nyonya J adalah A. missed abortion, B. abortus imminens, C. abortus incipiens, D. abortus completus, dan E. abortus incompletus. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E, abortus incompletus, di mana abortus incompletus ini adalah jenis abortus yang tidak dapat dipertahankan lagi dengan hasil konsepsi yang sudah dapat dikeluarkan, tetapi masih ada bagian janin yang tertinggal dalam rahim. Jadi ini kata kuncinya sebagian jaringan sudah keluar, jadi belum semuanya. Nah, jadi ini yang tepat adalah incompletus. Kalau abortus complete berarti seluruhnya sudah keluar ya. Kalau incomplete baru sebagian saja gitu. Oke. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E, abortus incompletus. Oke, baik. Itu tadi 10 soal P3K. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk terus latihan soalnya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen supaya aku sering memberikan video-video yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.